Sebelum kita belajar lebih jauh dengan tema generasi yang membangun reruntuhan, Roh Kudus menggerakkan saya untuk memberikan sebuah dasar, saudara, tentang kekristenan yang sesungguhnya. Ada cukup banyak gereja, ada cukup banyak pelayanan, ada cukup banyak kelompok-kelompok Kristen, baik yang resmi yayasan atau yang cuma seperti PMK sejenisnya. Agustus yang lalu saya mensyukuri pas 31 tahun saya jadi hamba Tuhan. Nah, setelah 31 tahun jadi hamba Tuhan, saudara, ternyata begitu banyak waktu yang terbuang. Ini bicara reruntuhannya. Begitu banyak dana yang terbuang hanya karena kesalahpahaman yang terjadi dalam hidup kita. Nah, buat saya itu satu penyesalan yang besar. Kita didik orang, kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga, kita korbankan uang dan sebagainya, hanya gara-gara 1-2 kejadian, lalu kita terpisah. Ngerti nggak maksud saya ini? Lalu kita pisah, atau para pemimpin tanpa disadari mengusir orang-orang itu. Nah, buat saya ini satu kerugian besar. Investasi kita selama sekian waktu, tenaga, waktu, pikiran, dana, daya dan semuanya itu hilang hanya karena kesalahpahaman. Ternyata reruntuhan yang kita hadapi dalam pelayanan ini, saudara, bukan cuma reruntuhan dalam hidup orang-orang yang hancur hidupnya karena narkoba, karena seks bebas, karena macam-macam kejahatan. Tidak. Ternyata ada reruntuhan ke dalam yang terjadi dalam gereja Tuhan. Bisa ngerti maksud saya ini? Berapa kali saya menemukan dalam pelayanan hanya gara-gara tersinggung bisa pecah pelayanan itu. Belum lagi bicara masalah aset, kekayaan-kekayaan pelayanan, mengerikan keadaannya. Nah, makin lama setan makin berjaya dan mereka begitu berhasil memporak-porandakan semua pekerjaan Tuhan hanya gara-gara salah paham dan tersinggung itu tadi. Nah, saya coba mencari dalam firman Tuhan apa jawabannya supaya kasus ini tidak berlanjut terus, yang jelas-jelas akan merugikan pekerjaan Tuhan dan Papa kita. Saudara, berusahalah sebagai anak Tuhan, rekan sepelayanan, para pemimpin atau apa saja, usahakanlah sedemikian rupa supaya mulai hari ini tidak ada lagi pemecatan atau pengusiran atau perpecahan yang terjadi dalam pelayanan kita hanya karena 2 hal tadi, salah paham dan tersinggung. Itu berupa reruntuhan, saudara, berupa reruntuhan yang sangat berarti bagi Papa kita di surga, karena itu merugikan apa yang dia sudah buat. Kemarin waktu saya dari Tukal, saya ceritakan bagaimana di Papua penyakit malaria luar biasa. Nah, sepanjang hari ini saya hitung 14 SMS yang saya terima dari Nabire, salah seorang anak kami yang kelas 4 SD, hari ini 2 kali dalam kondisi kritis karena dia kena malaria plus 5 tersiana, dan sudah 2 hari tidak sadar. Hari ini sudah 2 kali transfusi darah, tidak tertolong lagi. Yang terakhir jam 5, jam 6 waktu sana. Kembali kita satu dalam doa, ada di rumah sakit anak itu. Pada waktu itu saya tanya, Tuhan, kami mesti doa bagaimana lagi? Dari kemarin di peperangan sudah terjadi. Nah, tiba-tiba Roh Kudus ingatkan ini, lawan setan dengan kata-kata bahwa apa yang kami sudah investasikan pada anak ini sejak dia masih TK sampai kelas 4 bisa 5 tahun berjalan, kami katakan, maka kami serentak doa lewat SMS itu bahwa setan investasi kerajaan surga, namanya Aminar, anak ini, anak perempuan, investasi kerajaan surga dalam hidup Aminar sudah hampir mencapai tanda-tanda bahwa dia akan jadi anak yang hebat, akan jadi pemimpin Papua untuk akan datang, akan jadi begini. Kami ucapkan kata-kata iman itu. Saya mandi, itu saya selesai mandi, SMS masuk lagi, puji Tuhan bisa teratasi lagi kritis yang kedua ini. Nah, saya ingat kuatkan mereka. Jadi malam ini kita perang terus dengan mengatakan kepada setan, jangan ganggu dan ambil nyawa anak ini karena Tuhan sedang investasikan sesuatu. Nah, konsep ini sudah
ternyata itu bisa dipakai juga untuk menolong orang-orang yang kita hadapi dalam situasi. Kalau ini kan masalah penyakit, tapi hal lain, masalah kerusakan hidup orang dalam bentuk moral ataupun bentuk mental ataupun bentuk fisik karena penyakit, apa saja. Ternyata Tuhan ingin melibatkan kita untuk membangun itu, sehingga apa yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap orang, setiap pribadi, investasi kekal itu akan tetap ada. Bisa mengerti hal ini? Nah, mari kita lihat dasarnya, saudara. Kitab Filemon. Maka kita harus memiliki hal yang seperti ini dalam seluruh motivasi pelayanan kita. Kitab Filemon. Kita melihat, saudara, jarang sekali kitab ini dikhotbahkan, jarang sekali. Tapi buat saya kitab Filemon ini kitab yang sungguh luar biasa, sangat mengagumkan. Nah, di dalam surat Filemon ini tidak ada satupun firman Tuhan. Ini yang menarik. Mungkin saudara kaget kalau saya berkata ini. Di dalam surat Filemon ini tidak ada satupun firman Tuhan. Karena apa? Ini suratnya Paulus. Di surat-surat yang lain masih ada, walaupun Paulus terus surat, tapi dia menyisipkan ada firman Tuhan. Tapi untuk Filemon ini tidak ada. 100% cuma surat Paulus kepada seorang yang bernama Filemon. Dia orang terhormat, kelihatannya orang kaya juga, tapi cinta Tuhan dan dia sayang Paulus, dia suka menunjang pelayanan Paulus. Nah, dalam surat ini walaupun tidak ada satupun kata firman Tuhan, tetapi kita akan melihat bagaimana seorang Paulus membangun sebuah reruntuhan dalam sebuah kehidupan yang sudah terbuang itu tadi, dengan motivasi yang luar biasa. Saya baca ayat 8. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Saudara, kisah ini sangat menarik dan luar biasa. Saya menemukan motivasi yang sangat kuat dalam pelayanan untuk bicara membangun reruntuhan karena firman ini, karena surat Paulus kepada seorang yang namanya Filemon. Filemon ini punya seorang pegawai, entah apa kedudukan pegawai itu, namanya Onesimus. Nah, ternyata Onesimus ini dilaporkan ke polisi, lalu diproses, ternyata dia bersalah. Rupanya dia mencuri di rumah majikannya, dimasukkan penjara. Dan hebatnya Paulus, kalau kita baca surat Filipi dan banyak surat yang lain, Paulus menulis surat itu dalam penjara. Dan paling hebat surat Filipi, kalau saudara pernah baca, itu surat sukacita. Tapi aneh, justru surat sukacita, firman berisi sukacita, tapi nulisnya dalam penjara. Kontradiksi sekali keadaannya itu. Tapi itulah hebatnya Tuhan. Nah, di dalam penjara Onesimus berjumpa Paulus. Dan Paulus seorang penginjil yang hatinya untuk jiwa-jiwa luar biasa. Ditangkaplah oleh kasih Kristus anak ini, dan gak cuma di situ, dia jadi anak angkat, anak rohani Paulus dalam penjara itu. Nah, pas hari pembebasan, surat ini ditulis oleh Paulus. Ayat 8 itu menunjukkan betapa dekatnya Paulus dengan Filemon, sehingga dia berkata, kalau toh aku memaksa kamu untuk menuruti apa permintaanku, dalam Kristus aku punya kebebasan itu. Aku percaya bahwa kamu pasti menuruti, tapi aku gak mau berbuat seperti itu. Ada apa ini? Filemon pasti heran terima surat ini. Kenapa? Ayat 9. Tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Jadi walaupun Paulus tahu dia gak akan berbuat seperti itu, tapi waktunya yang sudah sempit, maka aku minta daripadamu Filemon, aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu, saudara perhatikan cara Paulus membangun sebuah reruntuhan. Perhatikan ini. Dari antara anak-anak saya dalam pelayanan, ada 3 yang lulusan penjara. Dari 3 ini ada 1 yang paling hebat, 17 kali masuk penjara.
Hebat bukan? Sekarang anaknya 3.